terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Shalom semuanya, apa kabar? Sama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang hadir pada malam hari ini adalah woman-woman yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan woman yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau telah menolong menyertai kami Tuhan hingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Mari woman-woman yang terkasih. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Seberapa banyak pun beban kita, mari kita tanggalkan di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan mengasihi Engkau, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan akan memberikan setiap jemahannya dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Maka dari itu serahkanlah seluruh hidupmu di hadapan Tuhan pada saat ini. Jadikanlah hidupmu sebagai penyembah yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, banyak yang telah Engkau perbuat di dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Kami hanya mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh aku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam Tuhan yang kami lewati sungguh baik, Kau teramat baik.
Kami rindu lebih dalam lagi dekat denganmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, gloria bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang melihat setiap hati kami pada saat ini Tuhan. Kau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat padamu pada saat ini Tuhan. Sehingga Engkau turun tangan untuk menjamah setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Aku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ada pada saat ini momen-momen untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang boleh mengurapi ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Dan tidak jatuh sia-sia di dalam setiap kehidupan kami. Kami datang tidak membawa apa-apa Tuhan. Bahkan kami datang membawa segala beban di kehidupan kami. Tetapi kami pulang Tuhan penuh dengan berkat-berkat-Mu. Penuh dengan sorak-sorai yang datang daripadamu. Kami diberkati Tuhan oleh firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Ya Yesus, pada malam hari ini Tuhan, inilah ibadah kami Bapa, kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Kau halaukan Tuhan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bila ada roh jahat yang ingin mengganggu, menghancurkan setiap ibadah kami pada malam hari ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang diam di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau tanamkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami benar-benar hanya fokus untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita woman? Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersorai-sorai buat Tuhan. Haleluya. Walaupun kita hanya sedikit di tempat ini, tidak akan mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Nah, pada saat ini kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ada momen yang mau bersaksi? Baik, kalau tidak ada, kita akan teruskan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mari pada malam hari ini kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian yang mengatakan, kalau aku cari damai Tuhan, hanya kami temukan di dalamnya, di dalam setiap kehidupan kami. Karena tidak ada tempat lain Tuhan yang memberikan kedamaian dalam kehidupan kami selain daripadamu Yesus. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita akan pujian dari awal lagi. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari
temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami. Dan hanya Engkaulah tempat kami mengadu bila kami dalam keadaan resah dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah tempat pertolongan kami, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau tempat kedamaian hati kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu kepada kami pada malam hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang tersampaikan pada malam hari ini Tuhan jatuh ke dalam setiap hati kami yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih-benih firman-Mu Tuhan jatuh ke dalam hati kami dan kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Kau tutup bungkus Tuhan, Kau urapi. Biarlah setiap keberadaan hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan menjadi berkat buat kami seluruh woman-woman yang ada di tempat ini. Kau berkati Tuhan, biarlah setiap firman yang beliau sampaikan kepada kami pada malam hari ini benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Shalom, woman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Siapa namanya ya? Brenda. Ini seperti ada di dalam gua. Saya telinganya melengking dia di sini, sakit. Baik, malam ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan tentang Fear of the Lord, yaitu takut akan Tuhan. Judulnya bagus sekali ya, Fear of the Lord, takut akan Tuhan, yang terdapat di Amsal 19 ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup. Saya akan bacakan renungannya dulu. Ladies, hidup takut akan Tuhan mendatangkan banyak berkat. Bukan hanya berbicara berkat secara jasmani saja, melainkan berkat kehidupan yang Tuhan telah janjikan bagi kita.
Selain Tuhan menaruh pengetahuan dan hikmat bagi siapa saja yang hidup dan berpegang kepada takut akan Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan, protection, kepuasan dan kelepasan dari gangguan iblis. Luar biasa bukan ladies? Allah menjanjikan janjinya dengan sempurna bagi kita yang sungguh-sungguh berpegang dan hidup takut akan Tuhan. Ladies, penulis Amsal menulis bahwa the will of the Lord leads to life, then one rests content untouched by trouble. Takut akan Tuhan membimbing kepada suatu hidup di mana kita mendapatkan kepuasan, ketenangan, dan jalan keluar dari pencobaan dan masalah. Luar biasa janji Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh hidup dekat dan takut akan Tuhan. Dia juga memberikan eternal life atau kehidupan kekal yang diberikannya jika kita memilih untuk takut akan Tuhan. Ladies, berapa banyak orang berusaha mencari ketenangan, kepuasan, bahkan mencoba lari dari pencobaan dan masalah yang berat. Takut akan Tuhan menjadi awal bahwa kunci untuk kita sebagai wanita-wanitanya Allah dapat memegang hidup dan percaya bahwa segala sesuatu yang baik Tuhan berikan bagi kita. Tuhan berikan semuanya yang dapat kita nikmati dan rasakan bersama-sama jika kita bersungguh untuk hidup takut akan Tuhan. Ialah yang luar biasa. Baik, kita buka di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat katakan amin? Baik. 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yes. Memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Baik, saudara, malam ini kita berbicara tentang takut akan Tuhan. Dan makna takut akan Tuhan adalah berbicara tentang kepatuhan kita kepada Tuhan. Dan ini merupakan dampak dari orang-orang yang percaya akan Allah yang hidup. Nah, secara alkitabiah, takut akan Tuhan ini kita berbicara tentang kekuatan Tuhan, kebesaran, keagungan Tuhan, otoritas Tuhan, dan juga kekudusan Tuhan. Wujud dari takut akan Tuhan ini adalah merupakan takut yang sehat, di mana kita patuh kepada Tuhan, kita taat kepada perintah-perintahnya, dan kita patuh terhadap atas segala penghakiman Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita berpegang pada Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang absolut, dan kita memuliakannya. Dan takut akan Tuhan ini bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan ini juga merupakan ketaatan kita kepada Tuhan, dan kita membuat kita semakin menghormati Tuhan. Di mana kita mentaati perintah-perintahnya, bahwa kita harus belajar membenci akan dosa-dosa dan menjauhi dari segala kejahatan. Dan saya mau berkata bahwa takut akan Tuhan ini bukan kasih karunia, tapi takut akan Tuhan adalah suatu pilihan. Jadi dalam kehidupan kita, kita bisa memilih untuk hidup takut Tuhan atau hidup untuk tidak takut akan Tuhan. Tapi ada bedanya ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, saudara, kita akan mendapat berkat kehidupan yang kekal
kita akan mendapatkan berkat kebahagiaan dari Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita memilih untuk hidup tidak akan takut akan Tuhan, maka kita akan dirundung oleh kemalangan, kesengsaraan. Ketika badai hidup, cobaan datang, permasalahan datang mencoba menerpa dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita bisa membedakan mana yang lebih baik. Lebih kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan atau tidak. Orang hidup tidak takut akan Tuhan. Ketika masalah datang, dia tidak punya pegangan hidup. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan, bahkan penghiburan dalam kehidupannya. Disitulah kelihatan perbedaannya. Ketika seseorang yang punya pegangan hidup, yang berpegang kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari woman malam hari ini yang ada di rumah, yang ada di gereja juga, kita sama-sama memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya, ada 3 definisi takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah sumber kebahagiaan, di mana ayat 1 dan 2 ini berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saudara, enggak semua orang bisa menikmati hasil jerih payah, hasil usaha pekerjaannya. Kenapa? Orang bisa karena dia enggak bisa menikmati itu, kemungkinan dia mengalami sakit penyakit. Orang ini bisa mengalami karena dia pendek umurnya, cepat dipanggil Tuhan gitu. Dan juga bisa karena dia nggak bisa menikmati karena dia pelit setengah mati gitu. Ada orang memang berkatnya banyak, jerih payahnya ada hasilnya, tapi dia nggak bisa menikmati karena saking banyaknya duit dan akhirnya dia harus mengobati sakit penyakitnya, dia ke luar negeri, ke sana kemari, terbang ke sana kemari hanya untuk memperjuangkan hidupnya. Dan ada orang yang memang berkatnya jerih payahnya kelihatan, ada hasilnya. Tapi dia pelit setengah mati. Aduh, mau jalan-jalan aja, sayang nih duit, mau pergi jalan-jalan gitu kan. Mau nikmatin duit ini, mau dikeluarin, sayang gitu. Ya itu ciri khas, makanya orang Cina kaya-kaya. Kalau bisa yang bermerek-merek gitu, merek pemberian, hadiah-hadiah, Jarum Super, hadiah-hadiah, gudang garam gitu, ada merek-merek. Nah itu yang paling enak dipakai. Ya seperti itu sih, ya itu ciri khas orang Cina yang nggak bisa dibohongin. Dan ada satu Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah nggak menambahkannya gitu loh. Nah ada orang dia memang benar-benar ya berkatnya ada, dia dapat dari jerih payahnya, tapi bocor, bolong, dimakan belalang pelahap. Jadi enggak semua orang bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi di sini bisa kita lihat, kita bisa menikmati berkat Tuhan itu atau tidak. Itu tergantung kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mau memilih untuk hidup takut Tuhan, kita akan menikmati hasil jerih payah kita. Sebab berkat Tuhanlah yang menambahkan kita kaya. Jerih payah kita jadinya enggak sia-sia. Kita tahu, oh ini berkat Tuhan, Tuhan yang berikan. Kita bisa menikmati dengan bahagia. Kita bisa menikmati dengan keadaan yang sehat-sehat selalu. Amin saudara. Itulah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah yang kedua, definisi takut akan Tuhan yang kedua adalah takut akan Tuhan sumber berkat. Nah kita baca di ayat 3 dan 4 berkata ini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Yes. Ayat ini berkata bahwa di balik keberhasilan seorang suami, itu ada seorang istri yang hebat, ada seorang istri yang luar biasa. Seorang istri yang hebat di sini bukan berbicara tentang istri
yang harus punya pendidikan yang tinggi. Saya tidak berbicara tentang seorang istri yang harus punya usaha, harus punya bisnis yang hebat. Tapi saya berbicara seorang istri yang hebat luar biasa. Seorang istri yang menjaga, selalu menjaga kecantikan lahiriannya, lahiriannya dan juga kecantikan batinianya. Seorang istri yang saleh, seorang istri yang soleha, yang takut akan Tuhan. Di mana seorang istri ini tahu posisinya bahwa dia adalah seorang penolong, tiang doa, penopang dalam keluarganya. Seorang istri yang mampu menempatkan dirinya di dalam keluarga, bahwa posisinya itu seorang istri. Dia bukan kepala di dalam rumah tangga yang mampu tunduk pada suami, merendahkan hati di hadapan suami, yang tetap tunduk pada suaminya. Seorang istri yang mau berjuang, mengcover suami, anak-anaknya di dalam doa. Ketika ada masalah di dalam pekerjaan suaminya, dia mau berperang di dalam doa buat pekerjaan usaha suaminya. Ketika melihat anak-anak mulai menyimpang, dia mau berperang di dalam doa. Ketika mulai lihat suami sudah menyimpang dari kebenaran, dia mau berperang di dalam doa. Itu seorang istri yang luar biasa. Dan saudara, saya mau berkata, saya hari-hari ini sering menonton satu film di RCTI, itu Ikatan Cinta. Saya tertarik, film ini berbeda. Biasa filmnya kan mertua jahat, menantu jahat gitu kan, suka begitu. Tapi ini enggak. Saya melihat tadinya suami saya bilang, kamu nonton film sinetron mulu. Saya bilang, Pak, ini film ini biasa-biasa saja. Tapi kamu perhatiin figur-figur yang ada dalam sinetron itu. Saya sangat terharu ketika melihat itu, figur seorang ayah ketika anaknya, dia punya anak cewek udah married, ketika mereka berantem sama suaminya, memang mereka pulang, tapi papanya tidak merebut anak ceweknya untuk pulang ke rumah. Suamimu gak benar sama kamu, gak menghargai kamu sebagai istri, direbut pulang. Kan ada orang-orang seperti itu, orang tua melihat anaknya ceweknya disakiti dan udah pulang, jangan sama suami kamu lagi. Tapi dia seorang ayah yang luar biasa. Dia berusaha mempersatukan mereka sebagai seorang ayah, sebagai seorang mertua yang luar biasa. Dan film ini saya senang, damai gitu loh, mendatangkan damai yang luar biasa. Dia menceritakan banyak cinta di dalamnya. Jadi saya belajar, saya melihat figur seorang mertua. Ini luar biasa gitu. Karena sebentar lagi saya juga jadi mertua. Jadi saya harus belajar. Wow, luar biasa bagaimana dia memecahkan permasalahan kehidupan rumah tangganya. Dia ada 2 anak cewek dan ya lucu ketika anak ceweknya ada masalah pulang ke rumah papanya. Bersandar di bahu papanya, menangis dan papanya menenangkan mereka. Dan akhirnya dia panggil suaminya datang, berembuk lagi, suruh kembali. Dan satu hal yang saya lihat saudara, kita harus memberi kesempatan kepada diri kita untuk memperbaiki diri. Dan kita harus memberi kesempatan kepada suami kita untuk memperbaiki diri. Dan kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memperbaiki diri. Dan di dalam satu keluarga, jika engkau menciptakan keluarga yang bahagia, Tuhan saja memberikan kesempatan, bukan kedua, berkali-kali kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Dan Tuhan menerima kita, benar? Dan Dia mengasihi, mencintai kita, kembali menerima kita apa adanya. Begitu juga kalau kita mengidamkan keluarga yang bahagia, kita harus saling memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk memperbaiki diri kita. Sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Amin ya ibu-ibu. Dan hari ini saya nggak tahu keadaan keluarga saudara seperti apa. Suami saudara seperti apa. Dan Anda sebagai seorang istri itu seperti apa. Yang belum bersuami, mari belajar. Supaya nanti sudah mempersiapkan diri. Amin ya woman. Ya, saya tahunya semua woman-woman yang datang malam ini sudah kelihatan bahagia-bahagia semua.
Dan jika hari ini kita mendengar firman Tuhan ini masih ada banyak kesalahan-kesalahan, banyak ketidaksempurnaan dalam keluarga kita, mari kita pulang, kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan terutama kita juga harus mengkoreksi diri. Saya sering bertanya kepada Tuhan, hari ini rasanya gak enak rumah tangga ini. Apa saya yang terlalu emosi gitu. Saya tanya Tuhan, apa saya yang terlalu kasar sama suami saya? Roh Kudus tuntun saya, kasih tahu saya. Sepertinya sudah mulai panas keadaan keluarga ini, gak enak gitu. Saya bertanya, dan ketika hati saya sudah menyimpang, saya rasanya mau duduk di tempat yang sepi, saya mau pergi ke sana kemari, saya bilang Tuhan ampuni saya. Hati yang takut akan Tuhan, Roh Kudus. Kalau hati saya sudah menyimpang, saya damai sejahteranya hilang. Kok gak enak ya? Oh Tuhan, kalau saya sudah berpikiran yang gak baik, ampuni saya. Jadi kita berusaha memperbaiki diri kita. Ketika kita adem, seisi rumah tangga kita menjadi adem. Amin. Dan saya gak tahu bagaimana keadaan suami saudara di rumah. Dan hari-hari ini saya juga, sekalipun Tuhan telah memperbaiki keadaan keluarga kami sedemikian rupa, saya tetap memperjuangkannya. Harus terus sampai seperti di pasal Mazmur ini 128. Rumah tangga yang sempurna. Istrimu seperti pohon anggur yang tumbuh subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Amin saudara. Perjuangkan kalau hari-hari ini mungkin suami kita belum sampai suami yang punya pemilihan untuk hidup takut akan Tuhan. Mari kita terus mengcover ia dalam doa. Mungkin suami tadinya ke gereja, sekarang ada yang bilang dia sudah mulai enggak mau. Di rumah mulai sudah menyimpang. Sudah kelihatannya udah jauh dari Tuhan. Saya sedih ibu. Sudah mulai berantem sama anak juga. Saya cuma berkata, Bu, berperang dalam doa. Minta pengampunan Tuhan atas dosa-dosa anakmu, atas dosa-dosa suamimu. Kalau dia tidur, kamu elus kepalanya. Cium dia, saya bilang. Enggak semua bisa melakukan hal itu. Kasih Tuhan, hanya kasih Tuhan. Saudara saya bukan dipaksa untuk Tuhan melakukan hal-hal seperti ini. Saya ketika orang share sama saya akan katakan apa yang pernah saya lakukan. Dan itu berimbas yang baik dalam kehidupan keluarga kami. Sekalipun tadi pagi suami saya suaranya kencang, mungkin mulai marah atau apa, mungkin saya dibentak. Kalau pada saat malam tidur, karena berkat Tuhan itu tercurah pada saat kita tidur. Kita bereskan semua. Saya tetap bisa melihat suami saya dengan kasih Tuhan. Saya tidur, saya cium jidatnya, saya cium anak-anak saya. Saya melihat suami saya salah, saya berlutut, saya mengcover dalam doa, Tuhan ampuni dosa suami saya. Kalau Tuhan melihat dia salah, Engkau tegur dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan yang kasih tahu aja. Amin, saudara. Dengan cara kita begitu, kita akan membawa suami kita semakin hidup dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena dengan cara itulah Tuhan mengembalikan suami saya. Bagaimana suami saya ketika waktu itu dulu gitu ya. Tapi sekarang tetap diperjuangkan. Amin saudara. Karena iblis datang mengaum-ngaum, mencoba menghancurkan keluarga yang Kristiani. Jadi dulu bagaimana dia belum mengerti adakah Tuhan ketika suami saya mulai masuk proskuneo. Dia berkata, Ma, emang Tuhan itu ada. Saya mulai berlutut dan berdoa, Tuhan jangan sampai ketika suami saya masuk proskuneo dan dia ditolak pulang. Karena di proskuneo itu kan harus banyak pertanyaan, banyak ujian. Dan puji Tuhan ketika selama 3 bulan di dalam proskuneo itu dia terus dibentuk dan diperbaharui manusia rohaninya terus dibangun. Dan akhirnya dia pulang, dia membawa ayat emas ini di dalam keluarga kami. Dia berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang suami yang sudah berkomitmen memilih untuk hidup
takut akan Tuhan. Dia untuk berpaling kembali kepada Tuhan, hidup berjalan di dalam jalurnya Tuhan, tidak berlaku kasar lagi kepada anak istrinya, tidak berselingkuh, tidak hidup tidak benar di hadapan Tuhan, dan dia memilih untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati kami, berkat kebahagiaan, berkat jasmani, rohani Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Anak-anak yang tadinya mengalami luka, mengalami kepahitan, kita perbaharui di dalam keluarga, kita meminta maaf, kita saling meminta maaf. Dan kita bereskan semua itu sehingga ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin ya saudara. Yes. Selanjutnya, yang ketiga, definisi yang ketiga adalah takut akan Tuhan memperpanjang umur kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ayat 5 berkata, Tuhan memberkati saudara dan saya dari surga, supaya kita bisa melihat kebahagiaan keluarga kita seumur hidup kita. Bahkan Tuhan memperpanjang umur kita. Kita bisa melihat kehidupan Yerusalem ada di dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati keluarga inti kita, Tuhan memberkati keluarga besar kita. Bahkan Tuhan bisa memberikan bonus masa hidup kita ada 70 tahun. Tuhan bisa memperpanjang lebih dari 70 tahun sehingga kita bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita. Kita bisa melihat anak-anak kita melahirkan cucu-cucu kita. Dan cucu-cucu kita melahirkan anak itu adalah cicit. Jadi akhirnya kita dipanggil buyut. Ya saudara ya. Ini udah sampai keturunan berapa? Dan firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya, cucu-cucunya meminta-minta roti. Atau meminta-minta pinjaman, meminjam sana sini. Tapi anak cucu kita, cicit kita adalah orang-orang yang memberikan roti, memberikan pinjaman. Mereka lah yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Amin saudara. Inilah berkat-berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini keluarga kita belum sempurna seperti yang ada di Mazmur 128 ini. Tapi kita tidak berkecil hati, kita terus berjuang, yang terutama kita memberi kesempatan kepada suami anak-anak kita dan memberi kesempatan kepada diri kita untuk terus memperbaiki diri. Sehingga kita akan melihat kebahagiaan Yerusalem ada di dalam rumah tangga kita. Baik, Tuhan Yesus berkati. Kita mengangkat satu pujian. Saya share di Woman saja ya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ya Rabba Shikia Namase. Yes, kami adalah wanita-wanita yang terus merindukan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Raja kami dan sahabat kami. Ketika kami masuk dalam masa kekelaman, kami punya Roh Kudus yang terindah, termanis, menjadi penghibur kami. Berkaryalah dalam kehidupan kami terus Tuhan. Perbaharui wanita-wanita-Mu, sehingga setiap hari mereka terus mengasah inner beauty dalam kehidupannya. Biarlah inner beauty terpancar dalam kehidupannya, membentuk kehidupannya, sehingga tanpa perkataan pun suaminya dimenangkan, anak-anaknya dimenangkan. Dan kehidupan seisi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, kami merindukan-Mu Tuhan, kami memerlukan-Mu Bapa, Allah yang kuasa, Allah yang besar, Allah yang kami nantikan. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa, Yesus Lord. Ya Rabba Sikia Namaho, Yesus, Yesus Tuhan, Raja kami, Allah kami yang ku sembah. Ya Rabba Sikia Namase, Shikia Rabba Sikia Nama, Jesus Lord. Kita katakan sekali lagi, yes Bapa. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Yes Bapa, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Katakan lebih lagi, oh ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami mengundang Ibu Gembala maju ke depan. Kiara basik kianamu, Jesus Lord. Kiara basik kianamasi. Kita berdiri semua. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita terus berhubungan dengan Tuhan. Sampai kita merasakan Tuhan jamahan luar biasa atas hidupmu. Sehingga hidupku adalah hidup yang penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mencari wajah Tuhan. Setiap hari, setiap saat merindukan Tuhan. Dan terus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kau Tuhan Bapa, ini adalah woman Tuhan. Tarik dalam dekapan-Mu Tuhan setiap hari, setiap waktu. Sambil kami terus melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang mampu mengubah hidup pribadi kita selain Yesus Kristus. Di dalam kepenuhan Kristus, hidup dewasa dalam kerohanian kita, maka kita akan melihat hasil dari rasa takut kita akan Tuhan, hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Suami dan anak-anak akan hidup rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita tetap ada di dalam jalur kesaksian. Banyak orang melihat kasih karunia Allah turun atas kehidupan saya, anak-anak, suami, satu keluarga. Dan biarlah itu semua yang kita rindukan. Kita terus merindukan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Kau, amin. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau dalam roh dan
ada di tempat ini dalam pujian penyembahan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami tahu Tuhan, setiap pertemuan kami Victory Woman adalah pertemuan yang sangat memberkati, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan dibawa masuk terus dalam hadirat-Mu, dalam kerinduan yang dalam, sampai kami terus masuk dan melihat kasih karunia Allah terlalu besar dalam hidup kami dan keluarga kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini Bapa, masih ada dalam tujuan ilahi, bergerak maju di dalam Tuhan. Bapa, kami tahu ini adalah kasih sayang Tuhan dalam hidup kami Bapa, dan biarlah rasa takut akan Tuhan, taat sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan, itu yang terus kami lakukan hari-hari ini. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di luar Tuhan kami akan jatuh. Di luar Tuhan kami akan tersesat dan binasa. Tapi malam ini Bapa, kemenangan Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Berkat kasih karunia Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi berkat bagi suami anak-anak kami. Kami menjadi perempuan yang disebut berbahagia oleh karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat Victory Woman yang begitu setia melayani Engkau sampai hari ini. Dan biarlah hari-hari kami adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Ibu Priscilla yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terus urapan-Mu mengalir atas hidup hamba-Mu. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh kuasa dan kasih Allah. Sehingga siapapun yang terkoneksi dengan hamba-Mu ini, mereka akan mencari Tuhan. Menjadi woman yang dewasa dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang antusias dalam melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, ada banyak buah yang sudah Dia persembahkan kepada Tuhan. Demikian juga kami semua woman yang ada di sini. Semua kami berbuah-buah di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah Victory Woman kami pada malam hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, roh kami tetap terhubung dengan Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan terus mengalir di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat yang sama yang kami peroleh di tempat ini, berkat yang sama yang akan kami bawa untuk keluarga, tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah setiap kami adalah woman yang terus berkemenangan dari hari ke sehari. Mari woman, sebelum kita pulang, kita terima berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita. Haleluya, haleluya. Adalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat damai sejahtera itu, dan biarlah sukacita Allah ada dalam hidup kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang sudah diberkati, mari semua kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Dan persembahan kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada dalam keadaan yang baik, sehat. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan
Tuhan, sebagian dari apa yang bisa kami berikan berupa uang kami Tuhan. Kami percaya setiap pemberian kami yang tulus, maka itu semua akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh suami kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberi dengan rasa syukur dan rasa sukacita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan di belakang. Dan shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.